didukung oleh Baru teh lemon madu, lemon tea yang gak asem. Teh lemon madu segernya kelewatan. Kebakaran hutan dan lahan kian marak terjadi di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tim Satgas Penanggulangan Karhutla baik provinsi maupun kota kembali berjibaku dalam upaya pemadaman agar api yang membakar lahan gambut tidak menyebar ke permukiman. Salah satu titik kebakaran terjadi di Trans Kalimantan Poros Selatan, Kelurahan Kameloh Baru. Dari pantauan video udara milik petugas gabungan, kepulan asap tebal terlihat membumbung tinggi ke udara akibat kebakaran. Kobaran api yang membakar lahan gambut ini diperkirakan sudah terjadi sejak akhir pekan lalu. Akibat kebakaran lahan seluas 2 hektar, kabut asap bahkan menyelimuti Kota Palangkaraya. Berdasarkan data Puspel Ops BPB PK Kalimantan Tengah, sejak 1 Januari sampai 26 Juli 2026, luas lahan yang terbakar di 14 kabupaten kota se-Kalimantan Tengah mencapai 1.184,44 hektar dengan total 727 kejadian karhutla. Sampai saat ini 109 kejadian sudah kita tangani di wilayah Kota Palangkaraya yang tersebar di 4 kecamatan. Karena itu kami menghimbau kepada masyarakat Kota Palangkaraya untuk jangan melakukan pembakaran dan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Kondisi ini juga berdampak terhadap mulainya timbul kabut asap di beberapa kawasan di wilayah Kota Palangkaraya karena memang angin yang bertiup cukup kencang dan mengarah ke dalam Kota Palangkaraya. Kebakaran lahan juga melanda wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kemarau panjang dan cuaca panas membuat ratusan hektar lahan terbakar di beberapa titik. Akibatnya, asap dari hasil kebakaran menyebar hingga menyelimuti Kota Sampit. Terjadinya peningkatan sebaran asap dalam beberapa hari terakhir ini membuat kualitas udara tidak sehat. Untuk mencegah gangguan saluran pernafasan, Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur turun membagikan 15.000 masker gratis kepada warga. Masker-masker ini dibagikan di 5 lokasi, yakni di Simpang Sekolah Jalan Gunung Kerinci, Jalan Simpang Kristopel Mihing, Jalan Simpang Museum, Simpang Perpustakaan, dan Simpang Pelita. Di Provinsi Kalimantan Barat, kebakaran lahan terjadi di Kabupaten Kuburaya dan terus meluas, seperti yang terjadi di Kecamatan Sungai Raya, Kakap, dan Kecamatan Rasau Jaya. Sudah sepekan lamanya kobaran api terus membakar lahan gambut dan semak belukar yang kering. Kebakaran ini bahkan mendekati Bandara Supadio Pontianak dan nyaris membakar areal landas pacu. Mengantisipasi timbulnya dampak kabut asap yang akan mengganggu aktivitas penerbangan, petugas gabungan BPBD, TNI, Polri diterjunkan untuk mencegah penyebaran api ke kawasan bandara. Saat ini, pemerintah Kabupaten Kuburaya terus mengintensifkan penanganan kebakaran lahan yang telah mencapai 147 titik. Kebakaran lahan ini diduga akibat adanya oknum yang membuka lahan dengan cara membakar. Selain faktor ulah manusia, kondisi geografis juga menjadi tantangan yang menyulitkan upaya pemadaman. Tim Liputan Metro TV. Ya, dan kami telah terhubung bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Kalimantan Tengah, Ahmad Thoyib. Selamat siang, Pak Ahmad. Sejauh ini berapa titik api yang sudah dipantau untuk Kalimantan Tengah? Baik, selamat siang. Untuk saat ini titik api yang terpantau cukup banyak di Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk jumlahnya lebih kurang sekitar di atas 150 titik. Seperti itu, Pak. Oke, Pak Ahmad, kalau melihat situasi seperti saat ini ya, tadi tayangan beritanya kan cukup luas sekali dampaknya di Kalimantan. Nah, kalau untuk Kalteng sendiri, bagaimana kemudian mengintegrasikan data hotspot, indeks kekeringan, kemudian tinggi muka air gambut dan perakiran cuaca BMKG, supaya terdeteksi prioritas mana nih untuk operasi pemadamannya? Baik, kami melalui Pusdalop Provinsi Kalimantan Tengah setiap hari mengupdate info-info tersebut untuk diintegrasikan oleh Satgas di Pusdalop untuk kemudian diolah data tersebut dan menjadi dasar untuk penetapan rencana operasi yang kita olah sedemikian rupa melalui rapat rutin harian. Pertama, di pagi hari kita melakukan rapat persiapan untuk pelaksanaan penanganan karhutla, kemudian di sore hari kita juga melakukan rapat evaluasi harian meliputi seluruh kabupaten kota se-Kalimantan Tengah, seperti itu. Oke, Pak Ahmad, ini yang terbakar juga wilayah gambut ya?
Betul, mayoritas yang memerlukan penanganan serius ini adalah lahan gambut, karena kalau lahan mineral masih bisa cepat tertangani, tetapi kalau sudah di lahan gambut memerlukan waktu yang cukup panjang, bahkan sangat panjang. Oke, oke. Dengan kondisi bahwa ini terbakar lahan gambut, biasanya terlihat di atas sudah padam, tapi di bawah masih ada bara api begitu ya Pak. Ini cukup Pak timnya untuk memadamkan api-api yang ada di gambut ini. Sampai dengan saat ini prioritas kami Satgas Provinsi khususnya kami sedang fokus di Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangkaraya, di mana lokasi titik api yang lumayan besar dan bertahan lama ini cukup berdekatan, sehingga hari ini adalah hari ke-29 operasi yang kami lakukan di daerah Jabiren dan Tumbang Nusa, karena lokasi tersebut merupakan lokasi langganan yang biasa terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah, dan itu sangat berkontribusi besar terhadap masuknya asap di wilayah Kota Palangkaraya. Oke, dan wilayah ini sekali lagi wilayah gambut juga begitu ya Pak Ahmad ya? Betul, ini daerah gambut, kemudian pasukan kita, Satgas kita setiap hari melakukan pemadaman, operasi gabungan di situ meliputi BPBD, kemudian juga TNI Polri, Manggala Agni, dan unsur-unsur stakeholder lainnya yang berjibaku setiap harinya melakukan pemadaman dari pagi sampai dengan sore. Kemudian juga Satgas Udara kita gerakkan untuk melakukan waterbombing dengan menerbangkan 2 unit helikopter waterbombing setiap harinya di lokasi tersebut. Oke, kalau untuk kondisi seperti ini, bagaimana kemudian mekanisme evaluasi efektivitasnya Pak Ahmad, khususnya untuk misalnya pembasahan gambut, kemudian sekat kanalnya dan juga sumur bornya begitu, khususnya dalam menekan kejadian karhutla? Betul, di awal tentu saja kita setiap hari juga ada tim khusus yang melakukan siaran keliling untuk himbauan kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kemudian juga untuk sekat bakar saat ini memasuki hari ke-5, kita melakukan pembersihan kanal-kanal yang ada di sekitar lokasi kebakaran, sehingga dengan aktivasi kanal tersebut diharapkan nanti pada saat sungai di daerah situ mengalami pasang, air masuk ke dalam kanal, kemudian itu menjadi sarana untuk pembasahan dan juga menjadi salah satu sumber air untuk tim Satgas Darat melakukan pembasahan di lahan gambut tersebut. Oke, kondisinya saat ini air masih cukup Pak? Apa perlu ada modifikasi cuaca? Alhamdulillah saat ini masih tersedia air yang cukup, tetapi hari ini juga mungkin sekitar 2 hari atau 3 hari ke depan kita akan melakukan operasi modifikasi cuaca karena sudah mendapat bantuan dari BNPB pusat. Jadi mungkin hari ini dan 2 hari ke depan kita akan melakukan upaya OMC. Kemudian juga arahan Bapak Gubernur selaku Komandan Satgas Karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah, mungkin akan kita segera buatkan nanti sumur-sumur bor di dekat titik-titik lokasi tersebut untuk membantu pembasahan dan pendinginan lokasi Karhutla. Baik, Kepala Pelaksana BPBD Kalimantan Tengah Ahmad Thoib, terima kasih Pak atas informasinya di siang hari ini. Selamat siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.